Surakarta, Jawa Tengah. Pada aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik, saya berkolaborasi dengan Bunda Yuni Murdianingsih. Beliau guru kelas 1 SD Al-Azhar Sifabudi Solo. Pada aksi nyata ini kami melakukan percakapan pra-observasi, kemudian saya melakukan observasi saat beliau mengajar. Selanjutnya kami juga melakukan percakapan pasca observasi. Selamat menyimak. Assalamualaikum Bunda Yuni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Bunda Yuni, insya Allah besok Bunda Yuni akan ada supervisi akademik ya. Ya, supervisi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran di kelas Bunda Yuni. Tapi sebelum supervisi nanti dilaksanakan, nah di sini akan kita laksanakan dulu pra-observasi. Jadi kita ngobrol-ngobrol sebentar supaya Bunda Yuni besok siap dalam melaksanakan supervisinya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dalam percakapan pra-observasi ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran Bunda Yuni besok tentang apa ya? Pelajarannya apa? Pelajarannya lebih ke bahasa Indonesia. Tujuannya yang pertama nanti peserta didik dapat membaca. Jadi sebenarnya membaca kalimat sederhana, tapi besok dalam bentuk buku cerita, buku anak-anak, buku cerita anak-anak. Kemudian setelah itu nanti tujuannya akan saya capai, peserta didik dapat menceritakan kembali, nanti entah dalam bentuk tulisan ataupun dia menceritakan secara lisan ataupun gambar. Nanti tergantung kemampuan anak-anak. Ini berarti pelajaran bahasa Indonesia kelas 1 ya. Tujuannya membaca buku dari anak-anak, kemudian menceritakan kembali dalam beberapa sesi dengan gambar atau tulisan. Kemudian apa saja area pengembangan yang ingin Bunda Yuni raih di pembelajaran ini? Kalau di bahasa Indonesia itu kan ada elemennya, kan ada menyimak. Jadi yang pertama mungkin anak-anak bisa menyimak dari bacaan yang dia baca. Kemudian nanti juga ada membaca sendiri. Jadi mereka membaca kalimat-kalimat yang ada di dalam buku cerita itu. Kemudian elemen berbicaranya nanti untuk anak-anak yang dia memang ada kemampuan yang baik dalam menceritakan, jadi dia bisa menceritakan dalam bentuk lisan. Kemudian nanti menuliskan, anak-anak juga untuk mengecek kemampuan dia memahami buku yang dibaca tadi. Nanti ada kayak jurnal membaca itu, jadi anak-anak bisa menuliskan di situ isi dari ceritanya. Cerita dalam bentuk jurnal. Ya. Selanjutnya Bunda Yuni, untuk mendapatkan tujuan pembelajaran tersebut, bagaimana strategi pembelajaran yang Bunda Yuni terapkan di sini? Yang pertama nanti medianya kan membaca buku cerita. Jadi medianya nanti buku cerita itu sendiri, sama nanti ada lembaran jurnal membaca. Kemudian buku cerita itu dibawa anak-anak sendiri dari rumah. Kemudian sampai di kelas nanti setiap anak membaca sendiri buku ceritanya. Nanti untuk anak-anak tertentu yang memang belum masih kurang kemampuan dalam membacanya, nanti bisa menyimak temannya yang sedang membaca buku cerita atau bisa dibacakan yang bundanya. Ya. Kemudian setelah itu nanti anak-anak menuliskan di jurnal membaca tadi, bisa bentuk tulisan. Kemudian kalau misalnya memang anak-anak kesulitan dalam menceritakan, bisa dalam bentuk gambar, apa yang dia lihat di buku itu bisa dia gambarkan di jurnal membacanya. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya lebih ke fokusnya ya. Ada yang dalam bentuk gambar, ada yang cerita, ada yang tulisan. Terima kasih Bunda Yuni. Mungkin demikian dulu
percakapan observasi kali ini. Besok saya tinggal ke kelas untuk mengamatinya. Saya sangat penasaran tentang budaya ini. Semoga anak-anak antusias dalam mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat mempersiapkan supervisi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, hari ini kalian membawa apa? Buku. Mana bukunya? Coba tunjukkan ke Bunda. Wah, bukunya bermacam-macam. Ada yang Said bin Zaid, ada yang Aku Anak Yang Berani, ada yang bawa komik, ada yang bawa komik, ada yang bawa majalah. Nggak ada. Buku cerita. Oh iya, kan bawa apa? Dinosaurus. Oke. Sekarang taruh di meja dulu. Taruh di atas meja. Ya, nggak bawa nanti sharing sama teman-teman. Ya, Bunda mau tanya dulu, mengapa hari ini Bunda minta kalian bawa buku? Karena mau dikumpulin. Sebelum dikumpulin, dibaca. Siapa yang sudah hebat membacanya? Ya, oke, Bunda sudah hebat. Ya, jadi hari ini nanti kita akan yang pertama akan membaca satu buku untuk satu anak satu buku ya. Nanti Bunda aku belum bisa baca. Nanti kalau belum bisa lancar membacanya, boleh minta teman satu kelompoknya untuk membacakan atau membaca bersama-sama. Bisa baca? Bisa. Bacanya pelan-pelan nggak apa-apa. Ya, yang penting belajar membaca. Yang kedua, nanti setelah baca buku, Bunda mau tanya nanti, ya, apa yang ditanya Bunda? Bunda mau cek kira-kira di buku itu ada apa ya? Ada ilmunya. Ada apanya lagi? Ada isinya. Nanti Bunda akan cek satu-satu anak-anak untuk menceritakan atau menuliskan isi bukunya. Ya, bukunya kan banyak, jadi nanti bisa bermacam-macam. Bukunya tebal nggak apa-apa, nanti dibaca yang depan-depan dulu, pelan-pelan, sedikit nggak apa-apa. Yang penting nanti kalian bisa mengetahui isi ceritanya, bisa tahu judulnya. Judulnya yang mana? Coba tunjuk Bunda, tunjukkan ke Bunda. Judul buku yang mana? Buku kalian sendiri-sendiri. Oh iya, yang atas ya. Yang tulisannya agak besar di depan sendiri itu namanya judul. Nanti baru dibuka. Ini adalah isi dari bukunya. Siap membaca? Are you ready, Usman? Oke, mau baca bukunya sendiri-sendiri dulu? Oke, silahkan membaca. Nanti Bunda akan buka. Bunda bantu anak-anak yang masih kurang lancar membaca. Bukunya apa? Judulnya apa? Judulnya apa ini? Nah. Yang lainnya bisa lihat. Ini sayang. Nah, di situ.
yang belakang ditulis isi bukunya apa. Oh, ini Yuna sudah isi bukunya ular. Terus Ali dan Hana kenapa? Ali dan Hana kenapa? Oh, Ali dan Hana cepat-cepat masuk dan sepatunya. Oh, sepatunya ditaruh sembarangan. Terus, oh Hana sepatunya ditaruh sembarangan. Terus Ali menegurnya. Terus apa yang terjadi? Wow, Hana ngapain lagi tuh? Minumnya sambil berdiri. Sudah. Terus, oh Ali mengucap apa Ali? Astagfirullahaladzim sambil menegur Hana. Akhirnya gimana? Akhirnya yang terjadi apa? Minta maaf. Akhirnya Hana dan Ali dikasih tahu sama ibunya harus melakukan perbuatan yang baik. Nah, sini tulis di sini. Isinya tulis ini ya, Hana menaruh sambil sembarangan. Kemudian ini nanti. Sekarang bukunya boleh ditaruh dirapikan dulu di atas meja. Alhamdulillah hari ini kita tadi sudah ngapain aja? Membaca buku. Terus menulis ceritanya. Terus ya, kemudian ada yang bisa bercerita tentang isi ceritanya. Asik-asik nggak ceritanya? Asik. Besok hari ini kan kalian membaca buku punya kalian sendiri-sendiri kan? Besok kita akan sharing, kita akan berbagi buku ke temannya. Jadi teman-teman yang lain juga biar bisa membaca buku kita juga bisa membaca buku teman yang lain. Oke? Mau? Mau apa mau banget? Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Sudah hebat membaca hari ini. Sudah bisa bercerita hari ini. Kita akan melanjutkan kegiatan besok ya. Nanti saling bercerita lagi biar apa? Biar pengetahuan kita bertambah, biar cerita-cerita yang kita dapatkan juga tambah banyak. Oke. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan Bunda Yuni, guru kelas 1, di mana di kelasnya kemarin saya melakukan observasi. Assalamualaikum Bunda Yuni. Waalaikumsalam Bunda Rafi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat Bun. Alhamdulillah, baik Bunda Yuni. Hari ini saya akan melanjutkan percakapan kita untuk pasca observasi. Nah, bagaimana perasaan Bunda Yuni setelah melakukan kegiatan pembelajaran di mana saya melakukan observasi di kelas Bunda kemarin? Ya. Alhamdulillah senang Bun karena kemarin menemani anak-anak dalam membaca, kemudian meningkatkan kemampuan mereka dalam menyimak buku bacaan yang ada di kelas. Kemudian mereka membawa buku itu mereka juga senang karena mereka kemudian saling menunjukkan bukunya kepada teman-temannya. Aku punya buku ini gitu. Mereka senang, saya juga senang. Selanjutnya Bunda Yuni, bisa Bunda Yuni ceritakan kembali bagaimana area perkembangan yang Bunda Yuni targetkan pada pembelajaran kemarin dan bagaimana langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajarannya
anak-anak alhamdulillah membawa buku sesuai dengan kesukaannya mereka. Jadi saya tidak harus bawa buku cerita, harus bawa buku komik, enggak. Tapi seadanya di rumah yang mereka sudah baca di rumah bisa dibawa ke sekolah. Kemudian langkah-langkahnya setiap anak membaca satu buku yang mereka bawa. Kemudian setelah mereka membaca, ada elemen yang akan kita ambil, yaitu menyimaknya ketika mereka membaca itu. Kemudian berbicaranya juga ada. Jadi anak-anak ada yang langsung spontan bercerita. Jadi bunda, ceritaku seperti ini loh, ini seperti itu. Mereka spontan saja langsung bercerita. Kemudian elemen membaca, menyimaknya sudah, kemudian menulisnya setelah kegiatan selesai, saya bagi jurnal membaca, anak-anak menuliskan judul bukunya, kemudian menuliskan isi ceritanya, kemudian ada beberapa yang memberi tambahan gambar sedikit tentang ceritanya. Oke, baik Bunda Yuni. Jadi area pengembangannya tentang bercerita, kemudian menuliskan kembali dengan cara menuliskan di jurnal, menuliskannya bagian buku, kemudian ada yang menggambar juga gitu ya lebihnya. Selanjutnya menurut Bunda nih, dari pembelajaran kemarin sejauh mana area pengembangannya, keberhasilannya? Sudah lumayan berhasil, karena ada beberapa anak yang bisa langsung bercerita seperti yang saya ceritakan tadi. Bahkan ketika mereka sedang membaca, menyimak di dalam buku bacaannya itu langsung bisa bercerita kepada saya atau bercerita kepada temannya. Itu kemudian pengembangan di elemen menulis juga ada. Jadi anak-anak bisa langsung menuliskannya, dia langsung tahu judulnya ini ya. Kemudian isinya juga garis besarnya saja tahu, misalnya tentang dinosaurus yang sedang berada di hutan atau apa, itu secara umum saja, karena kan juga masih kelas 1 kan Bun. Jadi secara intinya belum yang secara mendetail itu belum. Jadi inti dari isi bukunya aja. Iya, berarti alhamdulillah sudah cukup berhasil ya, dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian dari area pengembangan yang dilakukan itu tadi, apakah ada hambatannya? Hambatannya tentu ada, karena masih kelas 1, jadi untuk kemampuan mereka memahami isi bacaan, kemudian kemampuan mereka membaca itu juga masih ada beberapa anak yang belum bisa. Jadi kemarin caranya saya yang anak yang belum mampu itu saya dekatkan sama anak yang memang sudah bisa. Jadi ketika anak yang sudah bisa itu membaca, saya minta dia juga ikut membacakan anak yang belum bisa membaca itu. Jadi dia yang anak yang belum begitu paham itu, dia tidak membaca keseluruhan, tapi dia sambil mendengarkan juga. Itu kemudian selain itu ada beberapa yang secara berkelompok. Jadi nanti sama bundanya, sama saya, kemudian juga saya ceritakan, karena ada juga yang sudah bisa membaca, tapi untuk memahami isi bacaannya itu ada yang belum paham. Biasanya saya ulang, saya pancing beberapa kalimat pertanyaan dari isi bukunya. Oke, baik Bunda Yuni. Nah, selanjutnya dari itu tadi hambatan, saya kira sudah sekaligus dengan solusinya ya, dengan membuat kelompok dengan teman yang sudah lancar membacanya seperti itu. Jadi anak yang belum terlalu lancar bisa terbantu dengan temannya itu. Nah, untuk selanjutnya kira-kira Bu Yuni rencananya akan memberikan aktivitas apa kepada siswa supaya lebih lancar lagi tentang memahami isi bacaan tadi. Ya. Nanti mungkin setelah semester 1 ini selesai ya Bu. Ya. Insya Allah untuk ajaran baru di semester 2 nanti saya akan
targetkan nanti secara berkala, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali anak-anak saya suruh membaca. Untuk anak-anak yang belum paham itu bacaan yang pendek dulu aja. Jadi mungkin belum buku nggak apa-apa. Misalnya bacaan 1 lembar, nanti saya ulang berkali-kali. Kemudian saya juga ajukan pertanyaan. Kalau misalnya mereka belum bisa menuliskan secara rinci, nanti bisa mereka menjawabnya dengan lisan ataupun bercerita ataupun dengan gambar. Jadi sudah ada timingnya tadi ya Bunda ya. Kira-kira habis semester 2 ini, habis liburan ini akan rencana Bunda Yuni akan dilaksanakan dengan memberikan bacaan yang cukup 1 halaman saja, kemudian dengan memberikan yang kurang memahami tadi. Oke, bagaimana ukuran Bunda Yuni tentang keberhasilan rencana yang Bunda Yuni rencanakan ini? Ukuran keberhasilannya bagaimana? Kalau ukuran keberhasilannya sebenarnya sama. Saya menargetkan anak-anak bisa menyimak, membaca, kemudian juga menuliskan. Jadi misalnya nanti ada anak-anak yang belum bisa, caranya seperti itu. Tapi kalau untuk yang sudah bisa, nanti bisa lebih kita push lagi. Misalnya 1 minggu atau 2 minggu sekali 1 buku. Nanti kan di kelas ada pojok baca itu Bun. Jadi nanti untuk anak-anak yang sudah paham itu nanti bisa kita tugaskan untuk setiap 2 minggu sekali itu mengambil buku, kemudian dia harus membacanya, kemudian nanti mengisi jurnal membaca lagi. Jadi juga kalau ini dia bisa menceritakan pada teman-temannya. Jadi secara berkelompok nanti kayak membaca bersama gitu. Baik Bunda Yuni, nah tadi sudah diceritakan tentang ukuran keberhasilannya. Kira-kira siapa saja yang bisa mendukung rencana Bunda Yuni ini tadi? Oh ya, tentu saja saya juga butuh bantuan dari beberapa pihak ya Bun. Saya, kemudian siswa-siswi, anak-anak, nanti semangat mereka juga saya butuhkan. Kemudian tentu saja motivasi dari orang tua. Nanti setiap ada, jadi tugasnya mungkin nggak hanya di sekolah saja. Nanti sewaktu-waktu saya beri tugas jurnal membacanya itu bisa di rumah. Kemudian bisa juga ketika liburan ini bisa sebelum liburan saya tugaskan kepada mereka untuk cari satu pengalaman terbaik mereka ketika liburan. Nanti setelah liburan selesai bisa mereka menuliskan atau menceritakan. Kemudian selain itu ketika nanti pembelajaran di sekolah saya juga minta bantuan kepada petugas perpustakaan. Sekolah kan ada perpustakaan Bun. Jadi anak-anak mungkin kalau disuruh membaca di kelas terus kan juga bosan. Terus bukunya juga nggak sebanyak itu kan. Mungkin sekali-kali saya ajak mereka ke perpustakaan, kan bukunya lebih banyak. Mereka juga bukunya juga lebih macam-macam jenisnya, nggak hanya buku cerita anak saja, tapi ada ensiklopedia atau kartun, komik dan sebagainya. Baik Bunda Yuni, semoga apa yang menjadi rencana Bunda Yuni ke depan bisa berjalan dengan lancar dan membuat murid jadi lebih antusias dalam belajarnya dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Saya menunggu cerita selanjutnya. Terima kasih Bunda Yuni atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bunda Yuni. Assalamualaikum.